Bismillah, ini adalah jajanan 44 kemarin ya, tanggal kembar semua, termasuk ini, si aktor utama di video kali ini. Yes, iPhone R ya, atau iPhone 17R namanya, iPhone R, nggak pakai 17, walaupun rilisnya barengan sama iPhone 17 series, dan harganya sudah setara iPhone 17 reguler. Bener, saya nggak bohong, karena dulu kan harganya ini 22 atau 23 juta kan, udah kayak yang Pro. Kemarin turun harganya 5 juta ke 22, ke 17 juta, 16.999 ya resminya. Pas 44 kemarin ada voucher 1,5 juta di Shopee, jadi saya bayar sekitar 15,5 juta aja ya. Dapat yang 256 GB, dan itu jadi salah satu alasan utama kenapa saya beli, karena yang 128 GB iPhone 15 Pro saya sudah hampir penuh. Sisa 20 GB lagi aja, kayaknya nggak akan butuh waktu lama buat penuh. Kita kesampingkan dulu smartphone-nya yang ini, kita fokus dulu ke sang pendatang baru. Ya, saya sengaja beli di Hello Store di Shopee. Kenapa? Karena yang garansinya GDN atau beli-beli ini selalu dapat gratis 1 tahun perlindungan kerusakan ya dari cara mati. Nah, saya baru tahu juga kalau garansi beli-beli itu importirnya PT Hartono Istana Teknologi. Jadi benar ya, yang My Hartono itu adalah toko elektroniknya punyanya grup Jarum juga. Beli-beli ini grup Jarum. Ya, kalau prosesor ini sama kayak iPhone 17 Pro ya, pakai Apple A19 Pro. Kalau MacBook Neo itu pakai A19 apa A19 Pro sih? Yang tahu boleh komen, saya belum ngecek lagi. Oh, ini ada apa? Stiker cermatinya harus di-scan. Bentar ya. Nanti dimasukin QR code-nya sih, si nomor serinya tetap di web yang ada di QR code, jadi tetap aman ya per unit untuk aktivasinya. Ini dia. Yang paling bikin menarik adalah ketipisannya, bukan ketebalannya ya, ketipisannya yang 5,8 mm. Ini saingannya Infinix Note Edge. Saingannya Samsung S25 Edge ya sebetulnya ya. Tapi sama-sama tipis lah dengan Infinix. Tecno juga punya tapi belum masuk ke Indonesia. Kamera belakangnya memang cuma satu, 48 megapiksel. Keluhan saya di 15 Pro itu adalah titik fokus kameranya terlalu jauh ya. Minimal, jarak fokus minimalnya terlalu jauh. Jadi kalau ngambil sampel foto yang dekat buat foto produk atau B-roll gitu, dia suka diminta foto makro alias pindah ke lensa ultrawide-nya yang mana hasilnya beda ya ketajamannya. Mudah-mudahan ini enggak, karena di iPhone 13 saya ingat jarak fokus minimalnya cukup dekat. Yes, di sini ada untuk kamera kontrolnya, touch sensor ya. Di sini ada 2 garis antena. Nah, ini yang sedikit saya kurang suka adalah finishing dari frame-nya glossy gini ya. Chrome. Glossy chrome. Oh, ini buat lepasin sisi depannya, pelindung sisi depan. Saya udah beli aksesoris lengkap sekali, nanti kita unbox juga. Tapi untuk tempered glass saya nggak jadi beli yang iBuyWine ya, atau iBuyWine ini bacanya. Ini yang buat S26 Ultra. Saya tadinya udah order, saya cancel karena saya nemu yang ini, yang Nilkin. Ini katanya AR tuh anti reflektif, mudah-mudahan bagus pas dipakai ya. Ini buat iPhone R 6,6, 6,5 inci kali harusnya. 2025, gede banget si boxnya, nanti kita coba pasang. Si iPhone sendiri di dalam paket penjualannya sekarang hanya dapat, udah lama sih ya, udah dapat kabel charging atau kabel data Type-C to Type-C dan braided. Udah bagus sekarang braided ya, jadi nggak karet doang atau plastik si bahan kabelnya. Lalu sudah seperti ini bukuannya ya. Di sini ada stikernya, masih nggak sih stiker Apple? Saya aja udah lupa waktu unbox iPhone 15 Pro ada stikernya atau tidak. Tapi kalaupun tidak ada juga masalah, saya nggak akan pasang stikernya kok. Dan betul, Anda tidak lagi memerlukan kartu SIM fisik karena smartphone ini eSIM only. Mungkin itu jadi salah satu alasan kenapa harganya turun ya. Selain karena baterainya mungkin kecil, karena bodinya yang tipis, dia juga tidak bisa pakai SIM card fisik. Justru saya lagi berencana pakai eSIM memang di iPhone. Kenapa? Karena kalau hilang nggak bisa dikeluarin kartunya buat matiin data kan, ya. Kemudian kalau baterainya sebetulnya nggak terlalu jauh dibandingkan iPhone 15 Pro, masih di kisaran 3100
nggak jauh-jauh ya. Kalau sama iPhone 17 rada jauh 3.600, kalau sama iPhone 16e atau iPhone 17e di 4.000, lumayan jauh. Ini dia iPhone R-nya. Oh, ini bisa ditekan juga, nggak cuma sentuh ya. Saya baru tahu loh. Nggak apa-apa lah ya. Sisi kanan tombol power kita tekan dan tahan. Nah, yang beda adalah kamera depan. Kalau kamera depan iPhone 15 Pro kan yang kanan, yang ini sensor buat Face ID-nya. Kalau di iPhone R justru kamera depan buat selfie-nya tuh yang kiri ya. Sambil starting up, mungkin saya nggak akan sampai masuk ke home screen dan lain-lain karena butuh waktu buat pindahannya. Di sisi kiri ada function button, ini bisa di set buat profil dan lain-lain. Kemudian di sisi kiri juga ada tombol volume up dan volume down serta 2 garis antena lagi. Di sisi atas kosong, melompong, tidak ada apa-apa. Mikrofon kamera utamanya ada di sini ya, dekat LED flashnya, kamera 1 48 megapiksel. Dan di sisi bawah hanya ada port Type-C yang ditemani 2 baut dan speaker grill kiri kanan. Speaker grillnya satu lagi mikrofon ya, mikrofon utama buat perekaman. Oke, seperti itu untuk bezelnya. Kita coba bandingkan dengan iPhone 15 Pro saya karena tidak ada iPhone lain di rumah saya selain ini. Kalau dari segi panjang, bedanya hampir 1 cm ya. Kalau lebarnya beda sekitar setengah senti. Kalau tebelnya ya beda banyak. Betul, seperti itu. Tapi overall saya masih lebih suka 15 Pro yang finishingnya matte kayak gini sih frame-nya ya. Tapi nanti pakai casing jadi nggak masalah. Kamera juga ini selalu pakai lens protector. Saya juga udah beli yang merek Ringke. Kalau merek lain 30.000, Ringke 100.000 lebih ya, 150.000. Tapi untungnya ini satu kamera saja. Oke, sekarang kita langsung pasangkan lens frame glass-nya ya, lens protektornya. Ringke ini lumayan harganya, tapi sedikit disayangkan adalah pengirimannya cuma pakai bubble wrap tipis, 1 lapis doang, nggak pakai kardus kayak Mori ini. Padahal Mori ini cuma casing 100 ribuan loh. Dikasih kardus yang bagus kayak gini. Bahkan di luarnya dapat kardus yang nih, yang Mori ini dapat kardus official store yang benar-benar bonafit ya. Ayo dong Ringke, di Indonesia berbenah ya. Sip, di dalamnya, oh dapat 2, 150.000 dapat 2 ya. Buat kamera lens protektornya. Dapat ini buat mengungkit atau melepasnya lagi kayak pick gitar. Kemudian dapat microfiber cloth, lap pembersih. Ini ada manual guide cara pasangnya dan dapat ini lens cleaner atau wipe ya, tisu basah. Si lapnya ini malah bikin kotor, mending nggak usah pakai lapnya. Dan kita bisa pakai lapisan ini nih, yang putihnya buat ngangkat debu dari lensanya ya. Udah bersih, udah bersih, udah bersih. Kita segera pasangkan. Posisinya bebas karena cuma satu. Oke, tempelkan seperti itu. Dan lepaskan. Aman ya. Mudah sih sebetulnya karena ini cuma satu lensa dan teman-teman bisa lihat nih di sini ya. Di antara lens protector sama bodinya tuh masih ada sedikit jarak. Jadi kalau buat nanti ngelepasnya lagi harusnya masih aman ya, masih ada celah buat ngelepasnya. Oke. Sekarang saya mau pakaikan casing dulu. Ini yang Mori ini, siapa tahu teman-teman tertarik juga kalau nyari casing yang tipis. Jadi si feels tipis dari si smartphone-nya tidak hilang. Ini sudah MagSafe, walaupun karena tipisnya casingnya MagSafe-nya jadi menonjol ya. Ini 120 ribuan dengan diskon. Ada branding more-nya di situ. Minimal beda lah ya sama yang non-branded. Walaupun feels-nya sama aja. Tipis-tipis, ini agak hard case. Hati-hati ngelepas pasangnya karena ini kalau kelipat atau ketekuk gitu sama kuku bisa nggak hilang bekasnya. Oke, bentar. Masukinnya adalah seperti ini. Yes, kalau nggak mau hilang feels tipisnya boleh pakai casing yang kayak gini ya. Si kamera frame-nya sudah terlindung dan ini asli kece parah yang warna putih ini. Yang ini casing Ringke. Ringke udah nggak pernah ngasih box lagi ya. Mungkin karena pede dengan ketahanan casingnya.
Ini sekitar 250.000 casingnya, dan dikasih ini buat menjaga bentuk dari lubang si kamera kontrolnya ya. Mudah-mudahan yang ini tidak merusak lens protektornya, kan sama mereknya nih. Kayak aman lah. Tapi kalau ngelepasnya hati-hati. Pas mau ngelepasnya hati-hati, jangan sampai si lens protektornya keangkat lagi. Saya biasanya pakai casing Yongkit. Cuma belum beli buat yang iPhone Air ini karena apa? Karena takut bikin feels tipisnya jadi hilang. Kalau ringke ini masih lumayan. Ya, walaupun warna putihnya jadi nggak kelihatan lagi dan lebih tebal juga ya. Di sini tulisan ringke. Nah, sekarang kita coba keluarkan tempered glass yang anti reflektif dari Nilkin ini. Dikasih kit buat masangnya juga. Kemudian saya pengen cek tempered glass-nya dapat 1 atau 2. Dapat 1 saja tempered glass-nya. Jangan lupa dibaca cara pasangnya ya, jangan sampai salah nih, karena glass-nya cuma 1. Oke, kita akan coba dengan semuanya ya. Ini nggak usah disayang-sayang si tools buat masangnya. Ini ada stiker buat pengangkat debunya, kemudian tisu basah dan juga lap pembersihnya. Posisinya sudah pas sesuai dengan guidance. Tinggal kita tarik berarti ya. Tekan ke bawah dan tarik. Sret. Bismillah, mudah-mudahan aman. Tempered glass-nya sudah terpasang ya, cuma ini ada 1 lapisan di atas yang melindungi tempered glass-nya. Tadi saya takut ke bawah. Jadi agak pelan-pelan. Ini masih ada bubble. Kita dorong-dorong bubble-nya keluar. Ini tipenya tanpa list hitam ya. Ingat, dorong bubble-nya keluar biar makin kece. A few moments later. Masih ada bubble yang harus saya hilangkan, cuma ini aman ya. Dipadankan dengan casingnya ringke, si tempered glass-nya tidak terangkat. Jadi masih ada space sedikit di antara tempered glass dan casing, walaupun itu bakal jadi sarang debu sih nantinya, tapi lebih aman lah si tempered glass-nya nggak akan terangkat oleh case. Ya, jadi si casingnya juga ini lebih tinggi dari layar, meskipun pakai tempered glass, tetap masih lebih tinggi casingnya. Yes, ini lebih tebal casingnya dibandingkan body plus glass. Ya, paling itu aja sih. Saya masih harus coba lain-lain ya untuk transisi dari iPhone 15 Pro saya ke iPhone Air ini. Tapi kalau kamu lagi kepikiran buat upgrade iPhone selama nggak jauh-jauh dari colokan, kamu pakai wireless charger di mana-mana, baterai 3000 mAh di iPhone beda ya dengan di Android pasti. Belakangan sih rada boros si iPhone 15 Pro saya setelah update ke iOS 26. Mudah-mudahan nanti bisa lebih hemat lagi. Yang jelas ya, baterai 3000 mAh. Ini upgrade-nya juga dari 15 Pro, ini RAM-nya sudah 12 GB. Spek lengkapnya juga saya akan munculkan, atau saya tulis di deskripsi, sekaligus cek produk YouTube Shopping yang saya munculkan di video ini ya, di mana teman-teman bisa dapat harga yang sudah turun. Official Store udah banyak yang jual harga setelah turun 16.999. Mudah-mudahan masih bisa dapat voucher diskon yang besar ya, biar bisa kayak saya di 15,5 ya, meminang iPhone Air terbaru. Nggak terbaru, 2025 sih, ini udah ada yang pakai setengah tahun kali ya sekarang ya. Ini casingnya dari ringke, ada yang dari Moore juga. Kalau tempered glass-nya ini dari Nilkin. Apakah benar anti reflektif? Oh, di sini ada kelihatan nih, nggak terlalu glossy. Tapi kalau dihadapin ke cahaya sih tetap ya. Saya belum terlalu melihat
bedanya anti reflective glass ini dari yang biasa, tapi nantilah saya update mungkin kalau ada umur, ada rezeki dan mood serta waktunya, effortnya juga ada, bisa bikin video lebih mendalam tentang iPhone Air ini ya. Untuk saat ini silahkan cek produk YouTube Shopping yang muncul dan link di deskripsi. Hatur nuhun sudah menyimak jajanan saya di 44, masih ada yang lain setelah ini tapi tungguin aja, makanya jangan lupa kalau nyalakan lonceng kalau udah subscribe dari sekarang ya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.